Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan bahas pertandingan Liverpool versus Manchester City. Pertemuan dua manajer yang punya pengaruh besar pada taktik sepak bola, khususnya di Premier League. Perang taktik selalu dihadirkan tiap dua manajer ini bertemu. Tak terkecuali di laga ini. Duel taktik dua manajer yang punya pendekatan berbeda ini sudah terjadi sejak menit awal. Nah, di babak pertama kedua tim bermain dengan skor 0-0. Menariknya, meski tanpa gol, kedua tim sebetulnya nggak bermain hati-hati. Liverpool dan Manchester City bermain dengan high press dan kedua tim pun saling mengeliminasi press yang dilakukan dengan mekanisme build up masing-masing. Nah, penasaran dengan jalannya pertandingan dari sisi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Kedua tim menggunakan pakemnya yang bermusim-musim hampir nggak pernah berubah, 4-3-3. Arnold absen di laga ini dan posisinya diisi Milner yang banyak diekspos oleh City. Sementara Pep menurunkan trio Foden, Jesus dan Grealish yang kali ini mengisi posisi nomor 9 palsu. Ide high press awal Pep terlihat sama dengan laga versus Chelsea sebelumnya. Menutup progresi ke tengah agar bisa melakukan press di sayap. Permasalahannya karena winger press ke tengah, City jadi kekurangan pemain yang menjaga kelebaran. Ditambah Liverpool bisa bypass atau lewati press ini dengan akurasi long pass ke sayap, dengan sebelumnya menciptakan menang jumlah di area ini lewat Jota yang melebar seperti ini. Dengan satu umpan saja high press City berhasil dieliminasi. Tiga midfielder juga merenggang karena harus mengejar bola ke sayap. Dari sini Mane akan bergerak lebih ke tengah atau half space. Kombinasi lainnya dengan fullback yang overlap. Kita lihat lagi, Mane bergerak lebih ke tengah. Ini yang membuat rata posisinya terutama di awal babak lebih banyak di tengah. Sementara false nine Liverpool yaitu Jota, tugasnya sebagai support Mane yang cut inside. Pressing ini juga beberapa kali dieliminasi oleh Matip. Hal ini karena Foden harus cover akses umpan ke Milner juga, ditambah pergerakan Fabinho memancing Grealish, sehingga membuka jalur progresi bagi Matip. Hal ini yang membuat Pep segera merespon dengan menurunkan blok pressingnya. Pressing City nggak lagi tinggi seperti sebelumnya. Mereka lebih reaktif ketika bertahan. Pemain akan naik untuk press back Liverpool hanya dalam situasi tertentu. Shape ini digunakan untuk merespon di awal babak tadi, sehingga menyulitkan Liverpool dalam membangun serangan, terutama di babak pertama. Statistik PPDA City pada laga ini sangat tinggi. Semakin tinggi angka PPDA artinya semakin rendah intensitas pressingnya. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding PPDA City pada semua pertandingan sebelum melawan Liverpool. Secara statistik, Liverpool hanya melakukan satu tembakan pada babak pertama. Pertahanan kuat City dan performa Liverpool yang nggak seperti biasanya membuat mereka minim peluang pada babak pertama. Bermain lebih reaktif dari biasanya bukan berarti City nggak menguasai pertandingan pada babak pertama. Anak asuh Pep Guardiola ini mencatatkan 54% penguasaan bola.
City seharusnya bisa unggul jika bisa memanfaatkan peluang yang tercipta dari serangan balik. City mencoba untuk eksploitasi garis pertahanan tinggi Liverpool lewat umpan terobosan ke belakang lini. Yap, sisi kanan pertahanan Liverpool yang diisi Milner menjadi target. Alasannya jelas, Foden sebagai sayap kiri City memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi dibanding Milner sebagai bek kanan Liverpool. Pemilihan pemain oleh Pep untuk posisi sayap sangat menarik. Ketika sepak bola modern banyak menempatkan sayap di sisi yang berlawanan dengan kaki terkuat, Pep justru sebaiknya. Foden dengan kaki terkuat kiri dipasang di kiri, Jesus dengan kaki terkuat kanan dipasang di kanan. Tujuannya agar pemain sayap bisa mudah crossing setelah City bisa menembus pertahanan Liverpool lewat half space. Skema ini terbukti sukses dan menjadi beberapa peluang. Liverpool bangkit pada babak kedua. Gak ada bergantian taktikal. Klopp hanya mengingatkan apa yang seharusnya pemain lakukan melawan tim seperti City. Hasilnya langsung terlihat, Liverpool bermain lebih baik dan bisa mencetak gol lewat Mane. Gol ini dimulai dari kesalahan mendasar yang dilakukan Cancelo. Istilahnya dia ambil sekali. Lalu Jota dan Mane bergerak ke arah yang berbeda, membuat lawan sulit dalam marking. Ini adalah taktik pergerakan yang sama di babak pertama. Mane melakukan diagonal run yang membuat ia tidak offset dan muncul dari blindside Laporte. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, Foden tampil impresif. Kecepatan dan kualitas teknik tinggi sangat menyulitkan Milner hingga ia terkena kartu kuning. Pemain berusia 21 tahun itu sukses mencetak gol penyeimbang City. Hasil dari aksi Jesus sebelum mengirimkan umpan switch atau memindah arah serangan. Flank to flank membuat pertahanan Liverpool terekspos. Liverpool kembali unggul lewat gol cantik Salah. Nggak dapat dipungkiri bahwa kemampuan individu sangat berpengaruh pada performa tim. Artinya manajer juga bergantung pada kualitas individu. Gol pertama juga berkat aksinya. City kembali sukses membuat skor menjadi imbang lewat tembakan De Bruyne yang memantul Matip. Foden kembali terlibat pada gol ini. Posisinya pun mirip dengan gol pertama. Switch atau perpindahan arah serangan memang membuat disorganisasi pertahanan Liverpool. Dan pertandingan berakhir tanpa pemenang. City seharusnya bisa unggul pada babak pertama, tapi gagal mengkonversi peluang menjadi gol. Duel klasik yang sejauh ini adalah pertandingan yang menarik bagi ruang taktik di musim ini. Klopp dan Pep adalah dua manajer papan atas yang banyak mengevolusi taktik berkat inovasinya. Pertandingan-pertandingannya selalu menarik untuk kita tunggu.